Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melakukan refleksi perencanaan tentang RKT dan RKAS. Semoga lulus, amin. Bersama saya Ibu Marniati, SMP Negeri 248 Jakarta. Perencanaan berbasis data PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Perencanaan berbasis data PBD bertujuan 1. Memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran. 2. Pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. 3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran satuan pendidikan. 4. Mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi lapangan. Tahap dalam melakukan perencanaan berbasis data sesuai dengan aturan yang diatur oleh Dikdasmen. Yang pertama adalah identifikasi, refleksi, benahi. Barulah terwujud RKAS dengan tahapan menetapkan daftar kegiatan yang akan dimasukkan dalam RKAS, menetapkan barang dan jasa yang akan dibelanjakan termasuk harga satuan, dan memasukkan kegiatan dan anggaran dalam ARKAS. Saya akan melakukan refleksi pribadi terhadap perencanaan yang pernah disusun. Yang pertama, selama ini apa saja yang menjadi pertimbangan disusunnya RKT dan RKS? Yang kedua, kesulitan apa yang pernah dihadapi? Dan yang ketiga, fakta apa yang dijadikan dasar pertimbangan agar RKT dan RKS lebih baik di masa yang akan datang. Setelah saya melaksanakan refleksi, maka saya simpulkan selama ini yang menjadi pertimbangan disusunnya RKT dan RKAS adalah 1. Konteks secara menyeluruh, mulai dari analisa 8 SNP, kondisi satuan SMP Negeri 28 Jakarta, hingga kondisi lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, menghindari kondisi kesenjangan yang dihadapi oleh sekolah. 3. Program yang menjadi skala prioritas pada tahun terkait. Dan yang terakhir adalah kepentingan semua stakeholder dan mencakup tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Setelah saya analisa kesulitan atau tantangan yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan adalah yang pertama, kerepotan dalam menggunakan aplikasi berbentuk Excel. Yang kedua, adanya kecemburuan sosial antar unit pengguna anggaran. Yang ketiga, kesulitan dalam menggabungkan dokumen pengajuan anggaran dari unit-unit kerja yang berkepentingan. Dan yang terakhir adalah adanya atau terjadinya kenaikan harga barang. Fakta yang perlu dijadikan dasar pertimbangan bersama agar
perencanaan lebih baik di masa yang akan datang adalah yang pertama, kekhasan daerah DKI Jakarta yang multi penduduk. Kedua, kondisi dan potensi lingkungan Jalan Raya Kamal yang penduduknya kurang memadai ditandai dengan 90% siswa mendapat KJP. Yang ketiga, sosial budaya masyarakat yang beragam di lingkungan SMP Negeri 2 Kelapa Jakarta. Yang keempat, potensi SMP Negeri 2 Kelapa Jakarta yang orang tuanya berpenghasilan dan berpendidikan rendah sekitar 90%. Dan yang terakhir, fakta yang dijadikan dasar pertimbangan bersama agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang, yaitu kebutuhan peserta didik SMP Negeri 2 Kelapa Jakarta serba kekurangan tetapi mempunyai kemauan yang tinggi untuk belajar. Disinilah dibutuhkan perlunya anggaran yang sangat memadai. Inilah cuplikan RKAS SMP Negeri 248 Jakarta yang saya analisa. Refleksi yang dilakukan Bu Marni terhadap rencana kerja tahunan RKT dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS yang pernah disusun oleh Satuan Pendidikan sangat bermanfaat karena telah menganalisis fakta yang perlu dijadikan dasar pertimbangan bersama agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang. Yang dilakukan Bu Marni terhadap rencana kerja tahunan atau RKT dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS yang pernah disusun oleh Satuan Pendidikan sangat bermanfaat karena semua guru mengetahui kesulitan atau tantangan yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan dan pertimbangan disusunnya RKT dan RKAS. Mantap Bu Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang dilakukan Bu Marni terhadap rencana kerja tahunan atau RKT dan rencana kerja dan anggaran sekolah RKAS yang pernah disusun oleh Satuan Pendidikan sangat bermanfaat untuk perbaikan RKT dan RKAS yang akan datang sehingga tidak terjadi kesalahan dan minimnya anggaran yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Pai. Saya akan memberikan refleksi yang umpan balik terhadap refleksi yang dilakukan oleh Bu Marni terhadap rencana kerja tahunan atau RKT dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS yang pernah disusun oleh Satuan Pendidikan sangat bermanfaat karena tujuannya untuk meningkatkan perbaikan mutu pendidikan peserta didik yang bervaksinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and share. See you next video guys. Bye bye. Oke. Sukses buat kita semua dan Bu Marni. Dadah.